Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jum'ah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya kepada kekasihnya yang paling agung, kepada junjunan alam, uswah hasanah buat kita semua, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan salawat dan salam sampai kepada seluruh keluarga dan handai tolan beliau, para sahabat dan semua umatnya termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki kualitas iman dan taqwa ilah kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan takwa, dengan iman yang kokoh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus semua dosa dan kesalahan kita dan akan melipat gandakan semua amal kebaikan kita. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kalian bisa bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang Allah anugerahkan yang perlu kita syukuri. Di antara sekian banyak nikmat pada hari ini, Allah memberikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita yang hadir khususnya untuk menghadiri melaksanakan ibadah solat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai. Solat adalah wasilun bainal abdi wa rabbih, satu ibadah yang berfungsi untuk menghubungkan antara seorang hamba dan Rabb-nya. Dan ini ibadah, kata Imam Al-Ghazali, afdalul ibadah ba'da syahadatain. Ibadah solat adalah seutama-utama ibadah dari sekian ibadah setelah dua kalimah syahadat.
bersyukur alhamdulillah bahwasannya juga sholat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya langsung dari langit. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil utusan yang terakhir afdalul mursalin melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, dan itulah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Dalam beberapa literatur tafsir, ulama mufassir begitu banyak memberikan komentar dan keutamaan tentang ibadah solat ini. Di antaranya dalam kitab Ruhul Ma'ani. Kalau mau dilihat silahkan di juz yang ke-9 halaman 271, dan juga di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani atau Ruhul Bayan, maaf, di dalam juz kedua Sahifah 213, bahwa solat adalah mi'rajul mu'min atau mi'rajul mu'minin. Walaupun mereka ahli tafsir tidak memberikan sanad-sanadnya, tapi yang jelas mereka mengatakan bahwa solat adalah tangga untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah motivasi untuk kita semua supaya lebih semangat lagi, supaya lebih baik lagi dan lebih khusyuk lagi ketika kita melaksanakan ibadah solat, khususnya yang 5 waktu dan juga solat-solat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang menjadi tolok ukur, sudahkah solat kita ini kita jadikan sebagai mi'raj? Bahkan sudahkah kita dengan melaksanakan solat yang 5 waktu setiap hari itu menjadikan kita adalah seorang yang mukmin? Itu pertanyaan buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita simak bersama salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika menyampaikan dalam hadisnya yang kurang lebih beliau bersabda, akan datang pada suatu zaman nanti, kata beliau, di mana orang-orang datang ke masjid lalu mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu, akan tetapi kata beliau tidak satupun di antara mereka termasuk orang mukmin atau yang beriman. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kurang lebih semakna, pada suatu waktu, pada nanti zaman tertentu, kata Rasul, akan datang seorang muazin mengumandangkan azannya, mengajak manusia supaya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Lalu mereka pun orang-orang datang ke masjid, mereka melaksanakan mendirikan sholat berjamaah di masjid tersebut. Akan tetapi kata beliau tidak seorang pun di antara mereka termasuk orang mukmin atau yang beriman. Dari dua riwayat ini timbul pertanyaan besar. Jangankan mereka, kita yang hadir, saya sendiri kadang-kadang bertanya, kenapa Nabi sampai mengatakan seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata beberapa penulis ulama mengatakan bahwa hadis ini dikaitkan dengan beberapa riwayat yang lain. Dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetanggamu. Lantas dalam riwayat lain juga Nabi menyampaikan hadis yang kedua dari sekian banyak riwayat, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah
dan dia beriman kepada hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, maka berkatalah perkataan yang benar, sesuatu yang baik dan benar. Kalau tidak bisa berkata yang baik dan benar, lebih baik diam, kata Nabi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan juga, tidaklah seseorang dikatakan mukmin beriman sementara dia tidur nyenyak di kegelapan malam atau di malam hari, dan tetangga yang dekat bahkan saudaranya sendiri menangis menderita karena kelaparan, sementara dia bisa tidur dengan lelap karena kekenyangan. 3 riwayat ini bisa menjadikan tolok ukur untuk kita semua. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman? Maka dikaitkan dengan 3 riwayat ini saja, kata ulama, maka bisa menjadikan jawaban kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada satu zaman nanti akan datang di mana manusia, orang-orang datang ke masjid, mereka melakukan dan mendirikan sholat berjamaah, tapi tidak termasuk orang yang beriman. Jawaban yang pertama diantaranya, dalam sebuah riwayat disebutkan bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam didirikan di atas 5 dasar. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua iqamus sholah, mendirikan sholat yang kedua. Kemudian dari hadis ini dipahami bahwa ketika orang baru melaksanakan dan mendirikan sholat yang 5 waktu, dan dia berjamaah di masjid-masjid yang ada di sekitarnya, belum bisa dikatakan mukmin yang sebenarnya atau sempurna imannya, manakala dia belum bisa mengaplikasikan nilai-nilai keimanan seperti yang tadi disampaikan dalam 3 riwayat. Artinya, kata sebagian ulama, dia hanya bisa atau baru saja bisa melaksanakan sholat secara ta'abudiyah atau ta'abudan, akan tetapi nilai-nilai fungsionalnya belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari riwayat ini seakan-akan, kata ulama, Nabi mengatakan bahwa nanti pada suatu zaman akan datang di mana orang-orang datang ke masjid, lalu mereka mendirikan sholat berjamaah, akan tetapi mereka tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tetangganya kelaparan, tetangganya serba kekurangan, sementara dia berlebihan sampai hartanya, uangnya dihambur-hamburkan. Itu yang akan terjadi nanti pada suatu zaman, kata Nabi. Seakan-akan Nabi mengatakan bahwa pada suatu zaman nanti akan datang di mana manusia, orang-orang datang ke masjid, mereka melaksanakan dan mendirikan sholat berjamaah di masjid itu, akan tetapi mereka itu semua tidak bisa mengatakan sesuatu yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bahkan mereka tidak sedikit menyebarkan fitnah dan hoax. Berbeda dalam hal furu'iyah, padahal mereka sama-sama saudara, akan tetapi mereka tidak ingat bahwa itu adalah yang mesti dijaga aurahnya, mesti dijaga kehormatannya, ditutupi kekurangan dan kelemahannya. Bahkan ini sebaliknya, kekurangan saudara kita sebar luaskan dalam media yang ada. Orang yang tidak tahu meskipun dekat, apalagi yang jauh, semua jadi tahu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seakan-akan Nabi mengatakan pada suatu zaman nanti bahwasanya akan datang masa di mana manusia, orang-orang datang ke masjid, lalu mereka mendirikan sholat berjamaah di masjid tersebut, akan tetapi mereka bermusuhan dengan tetangganya. Kadang-kadang orang ini ahli berjamaah, akan tetapi dengan tetangga tidak akur. Jangankan dengan yang beda RT atau RW,
pinggir, kiri, kanan, depan rumah, bahkan menjadi musuh bebuyutan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal sama-sama mereka suka ke masjid, mereka sama-sama melakukan berjamaah di masjid, bahkan di masjid yang sama, nauzubillahi min dzalik. Akan tetapi mereka satu sama lain bermusuhan, tidak mau akur gara-gara hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip. Ini Nabi sudah menyampaikan 14 abad yang lalu. Bukan orang yang tidak sholat, bahkan tidak berjamaah. Mereka sholat dan berjamaah di masjid, tapi mereka tidak akur dengan tetangganya. Begitulah gambaran. Mereka baru bisa melaksanakan sholat, mendirikan sholat secara berjamaah sekalipun, tapi baru mendapatkan titel seorang muslim, akan tetapi belum mendapatkan titel mukmin yang sejati. Artinya mereka baru bisa melaksanakan sholat secara nilai-nilai ta'abudnya saja, akan tetapi nilai-nilai yang fungsionalnya belum dapat diaplikasikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat lain, falyasil rahimah, sambungkan silaturahmi dengan saudara. Jangan sampai berbeda persepsi, berbeda interpretasi. Kitabnya sama, rujukannya sama, tapi berbeda dalam pemahaman, dan itu tidak prinsip. Kadang-kadang satu masjid, yang satu berhaluan A, yang lain berhaluan B. Kadang-kadang tidak akur. Senyum sih senyum, tapi bukan senyum bahagia, tapi senyum yang bernada sinis. Nauzubillahi min dzalik. Ini bisa saja terjadi, dan itu hati-hati, kata Nabi. Nabi mengingatkan kembali dalam riwayat lain, nanti akan kalian dapati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang melakukan sholat di masjid yang sama, sujudnya sama, rukunya sama, akan tetapi nilai dari sholat kedua orang ini jaraknya antara langit dan bumi, tidak sama, kualitas yang tidak sama. Artinya apa? Nabi tidak mengatakan semua orang yang sholat berjamaah akan bernilai baik, bahkan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, melalui hadis-hadis atau riwayat ini berbenah, masih ada kesempatan. Mari kita untuk menjadikan sholat ini sebagai mi'rajul mukminin, tangga untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mencari kemuliaan, derajat yang setinggi-tingginya dengan mi'raj itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah selalu menyertai kita. Mudah-mudahan ibadah sholat berjamaah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di samping melaksanakan ibadah sholat secara hukum fikih yang sah, syarat rukunnya terpenuhi, mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai fungsionalnya dari setiap sholat yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dikategorikan muslim yang sempurna, yang baik, dan mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa salatullah wa salamuhu ala safwati khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون. وقال عز وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.